strategi itu kan sesuatu yang jitu ya. Ibaratnya itu transformasi. Nah, bicara soal gerakan sosial, banyak kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi sosial yang itu mengawal proses reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang berlawan. Perkenalkan, saya Revina EJ, selaku Menteri Media Komunikasi dan Informasi dari BEM FISIP Unmul Kabinet Berjuang Bersama. Kali ini, di podcast ketiga dari BEM FISIP Unmul, kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa kali ini, yaitu ada dari Bung Ihsan selaku Presiden BEM FISIP Unmul dan juga Pak Jumansyah selaku dosen dari FISIP. Nah, itu dia pembicara kita dari Pres BEM FISIP Unmul dan juga dosen FISIP Unmul. Kita tanya kabar narasumber kita dulu nih dari Bang Ihsan. Gimana kabarnya, Bang? Kabar alhamdulillah baik. Jadi udah 4 bulan gitu ya, Bang, sudah memimpin FISIP ini? Ya, alhamdulillah masih diberikan kelancaran. Lancar ya, Bang, FISIP? Aman aja? Aman, terkendali. Kalau gitu, Pak Jumansyah gimana kabar, Pak? Ya, alhamdulillah. Baik, Meski pandemi, cuman kita tetap semangat. Berada pada lini depan sebagai bagian daripada civitas akademika yang kemudian harus menunjukkan semangat terus menerus tanpa transfer. Sudah 1,5 tahun ya, Pak, kita sudah belajar secara online gini, Ya, belajar. kurang lebih seperti itu. Saya dengar-dengar bulan Juli ini mau belajar tatap muka offline, Pak. Gimana menurut Bapak gitu? Ya tergantung ya, mungkin kondisi pandemi, karena kadang perubahan-perubahan itu sangat drastis, kadang besok belum. Betul, Pak. Infeksi juga. Itu saja, Pak. Rencananya 7 dia. Iya, betul, Pak. Nah, itu dia kabar dari kedua narasumber kita. Jadi memang benar sekali, teman-teman. Banyak banget kendala pada masa pandemi COVID-19 ini hingga seluruh sektor itu terpengaruhi. Nah, tidak hanya pendidikan, sosial, ekonomi, dan juga keadaan di sekitar kita. Nah, teman-teman FISIP Talk tahu nggak tema apa yang mau kita angkat pada episode kita kali ini? Nah, temanya itu adalah inisiator pergerakan tetap aktif di masa pandemi. Nah, teman-teman, berbicara mengenai pergerakan mahasiswa tak luput dari kata demonstrasi, yaitu menyampaikan pendapat di muka umum dan menyampaikan aspirasi yang dirasa itu tidak sesuai dan tidak pro rakyat. Nah, banyak sekali kegiatan pergerakan mahasiswa lewat tulisan, lewat seni, dan juga lewat sosial media. Nah, dari tema kita saat ini, yaitu inisiator pergerakan tetap produktif di tengah pandemi aktif, sangat cocok nih sama dua narasumber kita kali ini, yaitu dari Pres BEM FISIP Unmul dan juga salah satu dosen di FISIP Unmul. Secara yang kita tahu kan FISIP ini sebagai inisiator pergerakan di Samarinda ataupun di Kaltim gitu kan. Mulai betul nggak, Bang Ihsan? Ya, betul sekali. Tulis. Memang keren banget FISIP nih. Sebagai anak FISIP kan kita harus tahu kan soal kondisi sosial dan politik, dan juga kita seharusnya berada di garda terdepan untuk hal itu, untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, bicara soal tema itu, aku mau lanjut nih ke Bang Ihsan sebagai narasumber kita, salah satu narasumber nih, yaitu selaku Presiden BEM FISIP Unmul. Jadi gimana, Bang, tanggapan Abang dan juga penyampaian mengenai bagaimana keadaan pergerakan mahasiswa di masa pandemi ini yang ada di Samarinda ini, Bang? Ya, baik, terima kasih banyak. Jadi kalau bicara soal gerakan mahasiswa, itu juga kita tidak boleh lepas bagaimana proses gerakan sosial yang terjadi di dunia, bahkan di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal gerakan mahasiswa, ada banyak faktor yang mengapa gerakan mahasiswa itu punya keistimewaan. Karena pada waktu itu gerakan mahasiswa punya prestasi yang justru membuat perubahan besar sosial politik yang terjadi bahkan di Indonesia itu sendiri. Nah, bicara soal gerakan sosial, banyak kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi sosial
yang itu mengawal proses reformasi dan juga demokratisasi yang ada di Indonesia, termasuk gerakan mahasiswa mulai dari 1908 sampai 1998 tentunya rezim Soeharto, dan bahkan sekarang itu pun dimulai dari 2019 dan 2020 kemarin terkait penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini semakin menandakan bahwa gerakan mahasiswa itu belum mati atau dia belum tidak ada lagi, tapi ada, cuma banyak perubahan-perubahan dari proses gerakan bahkan juga metode yang kita lakukan. Nah, selama masa pandemi ini memang banyak faktor penghambat. Salah satunya karena proses perkuliahan yang daring, sehingga banyak teman-teman kita khususnya di kampus FISIP itu yang pulang kampung, sehingga mungkin yang ada di Samarinda itu cuma orang-orang yang mungkin tinggal sama orang tuanya. Tentu yang menjadi faktor penghambat adalah soal itu. Kedua, terkait banyaknya masyarakat ini, kalau kita secara umum ya, secara umum memang mahasiswa itu sangat sedikit yang sadar akan pentingnya berorganisasi, sadar akan pentingnya kenapa kita harus sadar akan persoalan sosial, persoalan politik yang terjadi di Indonesia. Tapi banyak juga mahasiswa yang mungkin berpikirnya pragmatis atau mungkin berpikirnya buat apa sih hal-hal yang seperti itu, buang-buang waktu, mendingan kita kuliah betul-betul, terus juga menyelesaikan studi, lulus, cari kerja, nikah dan sukses. Nah, itu sebenarnya pemikiran yang tidak salah, tapi kurang memaknai bagaimana proses kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mungkin kalau dari saya mungkin begitu dulu. Tapi Bang, selama pandemi, selama 1,5 tahun ini, gimana sih pergerakan mahasiswa di Samarinda itu sendiri? Karena kemarin seingat saya kan, pas ada penolakan Omnibus Law itu ternyata masih banyak banget ternyata mahasiswa yang aktif gitu, yang sadar mengenai apa yang harus mereka perjuangkan gitu, Bang. Ya, betul. Jadi memang gerakan anak-anak milenial, pemuda yang lahir tahun 2000-an itu muncul sangat besar gejolaknya di tahun 2019 yang pada waktu itu adalah hadirnya revisi Undang-Undang KPK. Betul. Tapi itu memang sebelum pandemi. Setelah masuk pandemi, ada peristiwa misalnya disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang itu memunculkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Pertama adalah buruh, nelayan, dan juga termasuk mahasiswa. Di mahasiswa sendiri, terutama di Kalimantan Timur itu terbentuk aliansi Mahakam, aliansi mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat, yang itu terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, kelompok masyarakat sipil yang lainnya, yang justru pandemi ini bukan menjadi halangan untuk kita berpihak atau mengedepankan aspirasi rakyat yang justru tidak didengarkan aspirasinya dalam proses perumusan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, itu yang menjadi suatu prestasi bahwa gerakan mahasiswa mau kondisi bagaimanapun, mau situasi bagaimanapun, dia selalu punya cara untuk bagaimana menolak apapun yang justru tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Mungkin begitu. Nah, itu dia dari pandangan Presiden BEM/FISIP Unmul mengenai pergerakan mahasiswa di masa pandemi. Nah, kalau dari Pak Jumanso sendiri selaku akademisi dari FISIP Unmul, memandang itu bagaimana Pak mengenai pergerakan kita selama beberapa tahun terakhir gitu Pak? Ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi Ya. yang pertama saya mengatakan begini. Sederhananya begini. Jadi mahasiswa itu kan sesuatu yang sangat istimewa, yang memiliki berbagai macam manfaat ataupun fungsi ya. Termasuk misalnya yang paling sering kita gaungkan sebagai agen perubahan. Betul. Kemudian agen transformatif dan sebagainya. Nah, cuman beberapa
tahun terakhir kondisi intelektual mahasiswa kita ini mengalami beberapa penurunan drastis, dalam artian kita sepertinya perlu merefleksikan kembali sebenarnya substansi daripada mahasiswa itu. Misalnya contoh sebelum kemerdekaan misalnya, saya ingin bercerita sedikit soal bagaimana pentingnya mahasiswa itu posisinya di dalam satu wilayah, negara maupun di daerah. Jadi ini saya sampaikan bahwa misalnya seperti asal mula pendirian Budi Utomo misalnya yang diprakarsai misalnya Sutomo, kemudian Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, yang kemudian misalnya melahirkan berbagai macam lembaga-lembaga kedaerahan seperti John Japa, Minahasa dan sebagainya, yang kemudian bahkan itu menjadi cikal bakal pergerakan mahasiswa intelektual di Indonesia. Nah, sampai pada titik di mana kemerdekaan itu harus diproklamasikan misalnya, pada hingga mahasiswa kemudian melakukan sebuah gerakan di mana dia meminta kepada Soekarno waktu itu untuk segera proklamasi kemerdekaan. Bahkan ada istilah-istilah penculikan. Nah, ini adalah dalam rangka mengakumulasi agar kita sebenarnya harus betul-betul memahami substansi mahasiswa, yang kemudian ini bisa menjadi landasan awal ketika mahasiswa itu ingin dilibatkan dan ingin terus gerakan. Itu yang pertama. Saya pikir sejarah itu penting diberikan kepada teman-teman maupun yang baru menjadi mahasiswa maupun teman-teman yang masuk ke lembaga-lembaga maupun itu OMEK atau teman-teman yang di dalam internal kampus. Dan kemudian kita tahu pergerakan-pergerakan mahasiswa yang selama sebelum misalnya masa-masa reformasi ada keterkungkungan, ada keterbatasan, dan kemudian itu coba untuk dilawan melalui gerakan-gerakan yang saya pikir sangat intelektual waktu itu, karena melalui berbagai macam konsultasi yang sangat ilmiah dan melalui saintifik menguji segala kemampuan dan keterlibatan aktor. Dan waktu itu intelektual bergerak bersama. Jadi ada sipil, ada teman-teman dari tentara dan sebagainya, dan polisi bahkan keamanan yang kemudian bergabung bersama berkoalisi bersama mahasiswa dan masyarakat tentunya. Nah, itu yang kemudian yang saya anggap perlu untuk digaungkan pada teman-teman yang kemudian ini kita ajak untuk bergabung pada gerakan-gerakan mahasiswa. Itu yang pertama, agar buat teman-teman mahasiswa itu tidak menghilangkan substansial dari mahasiswa. Nah, sebagai di situ. Nah, saya agak sedikit ingin menyampaikan satu data. Dan ini data ini sebenarnya ya bisalah sedikit kita pertimbangkan bahwa salah satu teman dari LIPI, anggota LIPI itu menyebutkan bahwa 36 atau 39% pergerakan mahasiswa radikal. Nah, ini yang menjadi concern utama, bahwa ada yang perlu dan semestinya kita ubah. Nah, jadi persoalan pandemi itu bukan bagian daripada, saya pikir, menjadi pencekal daripada gerakan mahasiswa itu. Nah, bahkan istilah muncul kembali dan menjadi booming di kita, istilah milenial, generasi Y, generasi Z dan sebagainya, milenium apa segalanya. Saya pikir harus ada pengubahan makna seperti itu. Artinya kita harus berpikir begini, bahwa ekstensi milenial itu bukan hanya sekedar teman-teman yang beraktivitas dengan menggunakan teknologi tinggi, teman-teman yang berusaha untuk memadatkan aktivitas. Kenapa saya katakan memadatkan aktivitas? Jadi era milenial itu adalah era di mana kita sepadan. Contoh, kita bisa sambil ngerumpi begini, bisa sambil nonton, bisa sambil pasang pakaian, makanan lewat satu aktivitas dalam satu waktu. Karena adanya teknologi seperti itu. Nah, apakah ini indikator atau ukuran atau makna dari milenial? Nah, dan ketika kita kaitkan dengan konteks gerakan. Tapi di sisi lain ada penurunan bahwa akses teknologi itu tidak ditempatkan pada posisi yang tepat. Artinya teknologi itu kan harusnya mendukung aktivitas mahasiswa, mempermudah untuk konsolidasi, kemudian mempermudah untuk mengatur gerakan, atau mempermudah untuk
berbicara soal saintifik atau pergerakan-pergerakan diskusi narasi yang baru, yang kebaruan. Nah, tapi kan selama ini klaim itu seolah bahwa yang dikatakan milenial itu pun orang yang menggunakan HP lebar, teknologi canggih. Barangkali sebenarnya bukan itu. Barangkali misalnya ini jangan-jangan ini satu pembolak-balikan sebuah kenyataan bahwa ternyata sebenarnya yang disebut sebagai milenial itu adalah teman-teman yang rajin berorganisasi, membaca buku, diskusi, dan melihat fenomena apa yang perlu kita usung, melihat kebutuhan masyarakat. Nah, bukan teman-teman yang seperti misalnya memperhatikan stylist, ganti-ganti HP, stylist tampilan diganti. Nah, ini kan yang melekat pada fenomena milenial. Nah, ini harus ada dekonstruksi saya pikir. Artinya kita harus memaknai kembali apa sebenarnya milenial itu. Jadi saya sangat miris ketika teman-teman pemuda-pemuda misalnya itu memaknai milenial itu sebagai teman-teman yang canggih dengan teknologi. Nah, oke. Teknologi itu adalah bagian yang bisa digunakan untuk mempererat dan lebih mengintelektualkan mahasiswa, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang kemudian bisa menjadi satu gerakan yang bisa melibatkan semua lini kemahasiswaan atau lini pemuda. Jadi coba kita lihat misalnya ada salah satu, jadi selama beberapa era milenial ini salah satu pergerakan yang menjadi viral sekarang itu kan baru-baru ini adalah pergerakan revolusi payung yang di Hong Kong misalnya. Itu bisa teman-teman lihat kalau kita pelajari baca kasus-kasus itu ternyata justru teknologi itu menjadi penyakit buat mereka. Nah, tapi kalau di beberapa tempat tertentu, ya kita sebut saja ya di tempat A atau B, itu justru keberadaan teknologi itu justru membuat mahasiswa itu berperilaku sektarian. Sektarian itu berkelompok-kelompok gitu. Jadi artinya semakin susah untuk disatukan. Dulu mungkin apapun warnanya, tapi memiliki musuh bersama. Sebelum era reformasi. Kalau sekarang musuh bersama itu mulai pudar. Ini yang pertama. Jadi apa kira-kira menjadi isu bersama yang bisa menyatukan mahasiswa? Itu yang paling penting yang pertama. Dan perubahan makna esensi daripada milenial. Saya pikir harus ada yang perubahan seperti itu agar mahasiswa itu substansi dari mahasiswa itu bisa kemudian betul-betul bergerak sesuai dengan apa menjadi keadilan. Jadi ketika mahasiswa itu salah, jangan diadili. Nah, kan banyak sekarang tuh ya kita melihat fenomena-fenomena pergerakan mahasiswa yang kemudian mengalami satu perlawanan-perlawanan tertentu dari pihak tertentu. Tapi kita juga melihat perbandingan ketika mahasiswa misalnya seperti apa yang dikatakan dari penelitian LIBI bahwa 36% pergerakan mahasiswa itu radikal. Radikal dalam artian kadang-kadang menggunakan kekerasan gitu. Nah ini kita tidak bisa, kita boleh meng-cross check itu. Artinya ini bisa dijadikan data, ini juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi buat teman-teman mahasiswa. Nah, akhirnya saya melihat bahwa apalagi di masa pandemi ya, jangankan di masa pandemi, sebelum masa pandemi juga kepudaran-kepudaran gerakan mahasiswa itu mulai terlihat. Artinya organisasi itu hanya dimaknai dua momen. Pertama pas rekrutmen kader, yang kedua pergantian transisi kepengurusan. Dua itu aja ramainya itu. Misalnya kalau kader mau rekrut kader ramai karena ada pemateri, ada senior datang memberikan materi. Kedua, ketika fase transisi pergantian pengurusan, itu ramai. Setelah itu hilang misalnya tidak ada. Ya kan demikian. Nah, kalaupun ada, dia paling-paling disibukkan dengan isu-isu internalitas yang kemudian bisa memudarkan substansi gerakan. Jadi kita ini harus keluar daripada isu-isu itu. Kita harus mampu manajemen surplus energi yang ada. Jadi teman-teman misalnya yang pintarnya seperti apa yang dilakukan sekarang, pintar di media, silakan membuat alur podcast. Teman-teman yang pintar di literasi atau tulisan, silakan dibuatkan mading misalnya. Teman-teman yang pintar sukanya diskusi ngobrol, ya silakan dibuatkan narasi-narasi, tema-tema khusus yang kemudian dibedah bersama, betul-betul buku. Harusnya itu yang dilakukan. Nah, di masa pandemi dengan era teknologi justru sebenarnya itu bukan menjadi alasan. Bahkan itu bukan tantangan, justru itu adalah peluang teman-teman semua mahasiswa untuk menyelipkan hubungan melalui kekuatan
teknologi. Yang tadi saya bilang, dengan teknologi kita bisa memadatkan aktivitas. Ya dulu mungkin kalau kita misalnya mau ke Samarinda, naik perahu, sekarang kan bisa melalui teknologi atau bisa melalui kendaraan yang sangat cepat. Itu yang saya pikir kalau saya melihat bahwa perlu ada substansi-substansi, mengembalikan substansi-substansi kemahasiswaan, pergerakan mahasiswa. Nah, terakhir mungkin saya ingin mengutip apa yang disebutkan oleh Romo Mangun, salah satu jurnal Prisma. Itu mungkin teman-teman tahu bahwa jurnal Prisma itu di masa itu sangat populer. Jadi Romo Mangun bilang begini, generasi intelektual itu ada dua. Yang pertama itu adalah generasi wahid. Nah, salah satunya adalah misalnya contohnya seperti Socrates. Dia itu rela meninggal minum racun demi mempertahankan komitmen ideologisnya, pemikirannya. Yang kedua, ada yang disebut dengan intelektual kambing. Nah, ini kan lucu nih. Nanti ya jangan lihat kambingnya. Ya, makna kambing itu kan bisa macam-macam. Kambing itu kan bagus. Bisa dipakai kikahan, bisa dipakai apa aja. Nah, cuman kalau Romo Mangun bilang ada itu intelektual kambing. Nah, intelektual kambing ini adalah mereka yang menghitung 4 kali 4 itu 20 karena kekuasaan. Nah, ini yang berbahaya, pragmatisme. Kadang-kadang, nah ini yang kemudian menjamu sebenarnya di berbagai macam lini beberapa teman-teman tertentu yang kemudian kadang-kadang kan melihat bahwa karena sekeren tadi itu bahwa kita harus bergabung dengan partai politik secara pragmatis. Saya pikir alhamdulillah harus ada processing yang kemudian harus masif dan sistematika dengan tepat. Akhirnya ada pematangan kaderisasi, ada pematangan lembaga. Ya saya masalah mau lembaga apa saja. Intinya adalah bagaimana mengembalikan substansi mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, jangan sampai tadi seperti apa yang dikatakan Romo Mangun adalah intelektual kambing. Nah, bahaya nih kan, harusnya dia menjadi intelektual wahid. Intelektual yang rela dan bahkan mengorbankan nyawanya demi komitmen. Itu esensi intelektual itu yang harus kita jaga bersama, termasuk teman-teman semua, baik itu yang di lembaga-lembaga kerohanian atau lembaga-lembaga kenasionalismean atau lembaga-lembaga religi lainnya, itu harus saling membantu. Misalnya kita berada di luar, kita boleh berbeda warna, tapi ketika misalnya kembali kepada aspek tertentu, kita harus menyamakan warna itu. Jadi persoalan itu hanya persoalan metode. Mau Anda dimanapun, semua sama tujuannya. Hanya persoalan metode. Saya pikir itu yang kemudian saya perlu refleksikan kembali bahwa bagaimana mengembalikan substansi daripada pergerakan atau mahasiswa sendiri kemana. Kira seperti itu sebenarnya. Ya, jadi begitu teman-teman Visip Talk. Jadi menurut Pak Jumansa itu seharusnya teknologi bukan yang memisahkan kita, seharusnya menyatukan kita. Apalagi di masa pandemi, di saat kita terpisah oleh jarak dan kita hanya bisa tersambung melalui teknologi. Seharusnya teknologi ini malah membantu kita menjadi faktor pendukung kita dalam melakukan pergerakan mahasiswa. Nah, balik lagi nih Pak, mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat pergerakan mahasiswa di masa pandemi Pak, gimana tuh Pak? Faktor pendukungnya itu kayaknya mengenai kesadaran diri mungkin ya Pak, sama faktor penghambatnya, atau dari pandangan akademisi itu Pak bagaimana? Nah, kalau kita bicara faktor pendukung dan faktor penghambat, itu kan dua hal yang sebenarnya dibutuhkan meskipun berbeda. Jadi kalau tanpa faktor penghambat itu kan nggak kreatif nanti mahasiswa itu kan, nggak berani akhirnya. Akhirnya terciptalah mahasiswa. Saya pernah dulu sama teman saya itu masuk kerupuk gitu loh. Jadi ada istilah masuk kerupuk itu ya, kok mau digigit tetap juga bisa dimakan, mau dikeringis juga tetap juga. Jadi jangan sampai jadi masuk kerupuk ibaratnya begitu. Nah, faktor pendukungnya sebenarnya adalah keterbatasan yang dulu kita khawatirkan, koneksi, kecanggihan informasi itu bisa menjadi faktor pendukung kita saat ini. Karena di balik itu sekarang terbalik 90 derajat. Kita bisa mengetahui informasi biar misalnya terjadi di Jakarta, terjadi di Hong Kong, di Amerika, di Cina. Dengan beberapa detik kita bisa mengetahui informasi itu. Dan itu semua bisa menjadi faktor pendukung kita sekaligus untuk menjadi bahan penyatuan isu kita untuk bergerak
bagaimana kemudian yang dianggap itu sebagai bagian daripada menciptakan kesejahteraan masyarakat, ya kan begitu, harus demikian faktor pendukung itu. Kemudian sekarang mahasiswa akses literasinya juga sudah tidak terbatas. Dulu mungkin ya harus beli buku atau misalnya pinjam buku. Nah, kalau sekarang kan kita bisa mengakses tulisan-tulisan yang tanpa harus kita kemana-mana. Sambil masak pun bisa kita download misalnya. Sambil ya teman-teman yang perempuan mungkin sambil ngerumpi, gosip, laki-laki mungkin sambil ya ngopi, bisa akses artikel-artikel yang kredibel, yang kemudian bisa menghidupkan gairah berpikir kita, menghidupkan gairah nalar kita kembali. Nah itu saya pikir kemudian ditawarkan teknologi itu sebenarnya sangat jelas. Nah yang menjadi faktor penghambat sebaliknya. Nah ada pemanfaatan sumber daya yang tidak tepat pada orientasi pemanfaatannya. Misalnya teknologi dijadikan tempat untuk penipuan. Teknologi mahasiswa sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dengan melototi media sosial. Ya begitu. Nah, jadi seharusnya pemanfaatan smartphone itu kan ya namanya smartphone, HP pintar lah ibaratnya. Harusnya kita harus produktif dengan HP itu atau smartphone itu, melihat informasi yang positif, tidak kemudian mengedepankan sisi ego-sentris kita dalam mengomentar, memverifikasi informasi, dan kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang dengan jarak yang sangat singkat dan sangat tepat gitu. Jadi tidak lagi butuh waktu sekarang nih, nggak butuh lagi waktu untuk informasikan teman, kumpul di sini atau enggak titik kumpul di mana, konsultasinya apa. Ya, saya pikir sekarang melalui WA dan semua akses media sosial itu dilakukan. Nah, itu yang kemudian saya pikir menjadi faktor pendukung teman-teman yang ada di sekaligus faktor penghambat. Nah, jadi keberadaan teknologi itu bisa jadi faktor penghambat ketika kita tidak mampu memanajemen dan mengoperasionalkan dengan tepat. Bisa juga menjadi faktor pendukung ketika itu bisa menjadi kita gunakan dengan tepat, dengan pemanfaatan tepat, dengan manajemen surplus itu tadi, bahwa ada surplus energi yang sebenarnya kita harus verifikasi dengan tepat. Misalnya teman-teman yang suka main HP, ya barangkali kita bisa memanfaatkan dia untuk buat aplikasi misalnya, coba kalau buat aplikasi. Atau misalnya teman-teman yang rajin kemudian berbicara soal lingkungan, ya kita tempatkan beliau di tempat-tempat yang berbicara isu lingkungan. Hadirkan dia di seminar-seminar. Begitu merawat intelektual mahasiswa atau merawat intelektual itu, karena mau tidak mau bonus demografi kita ini adalah ya anda ini. Sekitar 60% itu bonus demografi dan milenial. Jadi sesuatu yang sangat strategis sebenarnya ketika kita ingin membangun suatu gerakan-gerakan yang sangat memiliki kekuatan yang kuat, karena generasi-generasi itu harus kuat. Nah, ya kita harus ingat pesan-pesan Presiden misalnya 10 pemuda akan guncang dunia itu. Nah, jangan-jangan nanti misalnya cuma butuh 5 pemuda nih mengguncang lagi itu kan nggak butuh 10 lagi, misalnya bisa butuh 5, karena kapasitas mahasiswa sekarang ini kan beda dengan kapasitas mahasiswa dulu. Artinya di sisi lain ya bersyukurnya masih ada teman-teman kaum minoritas itu yang kemudian aktif berlembaga. Ya teman-teman di sini saya sangat bangga, karena saya harapan itu adalah berlembaga. Yang kita harapkan teman-teman yang berlembaga. Sekarang ke depan aktivitas itu mulai dibatasi dengan teknologi. Ke depan banyak teknologi yang kemudian menggantikan pekerjaan manusia. Betul. Itu yang harus dijawab teman-teman ke depan. Ya. Artinya ternyata mahasiswa itu tidak cukup hanya sekedar belajar, mengisi absen, mengerjakan tugas, tapi dia perlu melakukan satu kajian tertentu yang kemudian bisa menjawab tantangan masyarakat secara berkelanjutan, kontinu. Termasuk misalnya bagaimana kita memvokasi masyarakat dalam artian misalnya memberikan dedikasi BEPA. Daripada bapak misalnya pakai uang bapak itu untuk beli kendaraan yang mewah, sementara anak bapaknya ada yang mau sekolah, disekolahkan. Karena ke depan itu pertarungan teknologi akan mengalahkan manusia. Banyak nanti akan terlindas oleh teknologi. Jadi, nah ini yang salah nanti kalau mahasiswa misalnya di masa dia berkuliah, dia tidak mengedepankan analisa itu. Nah, gerakan-gerakan pun harus berorientasi pada gerakan-gerakan keadilan. Ya. Jadi misalnya gerakan melihat juga fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi aktif itu ya kita harus betul-betul
karena kembali teknologi kita harus betul-betul memanfaatkan itu dengan tepat. Jadi bisa lebih cepat isu itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi yang pertama jangan sektarian, berklasterisasi. Jadi apapun warnanya ya kita mahasiswa, kita punya tujuan yang sama. Metodenya berbeda, oke. Yang kedua, jadilah mahasiswa yang wahid. Itu yang selanjutnya. Yang ketiga, teman-teman harus mengubah paradigma dekonstruksi terkait milenial itu. Bagaimana mengembalikan makna esensi milenial, ternyata teman-teman milenial itu teman-teman yang rajin berorganisasi, membaca buku, diskusi, dan melakukan pergerakan yang masih terkait dengan memperjuangkan hak hak masyarakat. Itu yang harus saya pikir yang penting dilakukan. Nah, di masa pandemi ya sama, karena tingkat semangat kita ini beberapa generasi mulai menurun dan itu harus dikembalikan. Jadi jangan ada rasa saya kan sedikit aja bagaimana jumlah saya sedikit banyak. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa berkreasi mengembalikan substansi itu. Jadi berkreasi jangan sampai ramainya cuma 2 momen itu. Ya dari saya dengan pergantian kepengurusan, prioritasnya itu pergantian pengurus setelah itu pudar lagi jadi bingung kita kan. Nah, makanya saya pikir itu yang perlu disampaikan pada kegiatan acara diskusi ini, karena saya pikir itu yang menjadi substansi untuk merefleksikan ataupun mengakumulasikan agar teman-teman yang berada pada lini mahasiswa ini bisa mengembalikan semangat pergerakan seperti yang kita harapkan sebagai kaum-kaum civitas akademika yang intelektual. Saya pikir itu. Nah, teman-teman, itu dia pandangan dari Pak Jumansyah sebagai akademisi mengenai teknologi yang seharusnya menyatukan kita dan juga jangan ada klasterisasi gitu ya Pak. Kita tetap satu mahasiswa gitu. Nah, selanjutnya dari Bung Iksan sendiri nih, selaku orang yang terjun sebagai inisiator pergerakan mahasiswa di Samarinda, faktor penghambat sama pendukungnya itu apa aja sih, Bung? Ya. Jadi menarik yang disampaikan Pak Jumansyah tadi, bicara soal bagaimana kondisi mahasiswa dulu dan dikontekskan dengan kondisi mahasiswa yang sekarang. Tentu memang banyak perbedaan, mulai dari kondisinya yang berbeda, situasinya yang berbeda, bahkan tuntutannya yang juga berbeda. Kalau dulu itu mahasiswa mau buat diskusi aja harus sembunyi-sembunyi di bawah tanah, bahkan kalau ada yang ketok-ketok pintu langsung keluar jendela untuk kabur. Sekarang kita sudah punya banyak akses, baik dari literatur, tempat, dan sebagainya, karena sudah juga diatur bicara soal konstitusi kita, kebebasan berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan lain sebagainya. Saya coba refleksi kalau teman-teman atau Mbak Naya tahu tentang seorang pelajar di Swedia, namanya itu Greta Thunberg, di mana dia menantang seluruh pemimpin dunia untuk bicara soal iklim. Artinya itu menjadi suatu keistimewaan, suatu pergerakan seorang anak yang mungkin masih SMP dan dia lebih memilih untuk bagaimana peduli terhadap isu-isu lingkungan ketimbang isu-isu yang mungkin tidak berdampak terhadap ke depan, anak-anak ke depan. Dari situ kita belajar bahwa memang persoalan lingkungan, persoalan pendidikan, dan juga gerakan intelektual itu betul kata Pak Jumansyah tadi, tidak bisa sektoral saja, tapi harus membentuk sebuah kolaborasi bersama. Akhirnya memunculkanlah solidaritas dari berbagai negara, anak-anak muda dari berbagai negara untuk mendukung inisiatornya Greta Thunberg ini bicara soal perubahan iklim. Posisi di Indonesia, kalau yang membedakan kita pelajar di luar negeri dan di Indonesia itu kan, kalau di luar negeri dibilang student atau pelajar, kalau kita dibilang mahasiswa. Maha keatasiswaan, artinya punya sebuah mandat, tanggung jawab secara moral terkait hal-hal yang mungkin harus kita sampaikan. Jadi posisi mahasiswa dalam lapisan masyarakat itu ada di tengah, dan dia punya peran dalam hal menyampaikan aspirasi ke pemangku kebijakan dan juga mempunyai aspirasi ke bawah. Nah, dari situ kita tentu mampu membedakan apa sih perbedaan mahasiswa dengan kelompok masyarakat lainnya.
Kalau kelompok masyarakat lainnya misalnya pekerja, buruh, petani yang mungkin sehari-harinya mengabdikan dirinya terkait di sawah, bekerja untuk tanggungan anak dan istrinya. Tapi kalau di mahasiswa, dia punya waktu yang lebih banyak untuk mencari ilmu pengetahuan, punya waktu yang lebih banyak untuk belajar, dan waktu itu, kesempatan itu juga harus kita maksimalkan. Nah, dalam bahasa agama itu kan manusia itu punya fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan itu adalah dengan mencari ilmu pengetahuan, karena sudah diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bagaimana mempertanggungjawabkan itu. Karena kita sudah punya ilmu pengetahuan, karena kita sudah paham tentang itu, bagaimana kita mengimplementasikannya. Ada sebuah adagium bahwa tiada pengetahuan yang bermanfaat tanpa ia diabdikan untuk kemanusiaan. Kita kontekskan dengan pandemi sekarang, tentu ini menjadi sebuah peluang bagi kelompok-kelompok pelajar dan pemuda dalam hal memanfaatkan revolusi industri 4.0 atau teknologi ini. Contoh misalnya dalam konteks gerakan mahasiswa, yang sebelum pandemi itu mungkin gerakan mahasiswa hanya di daerah masing-masing, tapi selama pandemi akhirnya kita dipertemukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia dengan media konferensi dan lain sebagainya, menyatukan pandangan, menyatukan visi dan tujuan untuk keberpihakan terhadap rakyat. Contoh misalnya Omnibus Law kemarin, kita tergabung di aliansi secara nasional sehingga terobosannya kemudian gerakannya itu menjadi gerakan yang sangat masif di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu keuntungan adanya pandemi sekarang, bahwa kita harus siap dengan perubahan teknologi, kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang awalnya mungkin agak sedikit kaget, tapi sering berjalannya waktu kita mampu memaknai itu semua. Nah, kalau teman-teman atau Mbak Naya juga pernah dengar pertanyaan dari sebuah ketua umum partai, apa sih kontribusi milenial terhadap bangsa ini? Nah, ternyata sudah banyak kontribusi milenial terhadap bangsa ini. Misalnya yang menciptakan platform-platform digital yang justru itu dipakai oleh berbagai negara, dan juga misalnya kontribusi masyarakat atau anak-anak muda terkait berprestasi di ajang internasional, dan juga bahkan di masih sadarnya atau penolakan anak-anak muda terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu merupakan salah satu kontribusi milenial secara nyata. Nah, hal ini yang juga harus mampu kita pahami bersama, bahwa sebagai pemuda, sebagai mahasiswa harus punya tanggung jawab secara moral, karena kita punya idealisme. Kalau kata Arif Budiman itu kan, gerakan mahasiswa itu adalah gerakan moralitas, gerakan moral yang berpihak terhadap orang-orang yang merasakan ketidakadilan, orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan haknya sebagai manusia, orang-orang yang mungkin mengalami kehilangan ruang hidupnya yang digusur, masyarakat adat yang kehilangan haknya, mata pencariannya karena proses pembangunan yang tidak melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat. Di situ kita harus hadir. Selain daripada itu juga, kritik untuk gerakan mahasiswa adalah jangan pernah sekali-sekali merasa mahasiswa adalah gerakan yang paling hebat, gerakan yang paling diinginkan. Jangan pernah mengeksklusifkan kita mahasiswa bahwa paling hebat dengan gerakan-gerakan buruh, gerakan-gerakan perempuan, gerakan-gerakan petani, nelayan. Tapi kolaborasilah, kalau kata Pak Jumansa, adalah dengan persatuan itu akhirnya gerakan sosial yang kita inginkan itu dapat terwujud. Dan itu terbukti di 1998, runtuhnya rezim Soeharto. Jadi faktor pendukung adalah adanya sebuah konsolidasi bersama, terus juga memanfaatkan teknologi. Mahasiswa ternyata gerakannya itu tidak berangkat dari gerakan turun ke jalan saja, tapi betul yang dikatakan Mbak Naya tadi di awal, ada narasi, ada
kemudian kajian-kajian. Tidak usah jauh-jauh misalnya terkait kebijakan UKT di tengah pandemi. Ya. Gerakan mahasiswa tentunya ada keterbatasan ketika kita turun langsung. Tapi ternyata power yang dimanfaatkan adalah media sosial. Makanya banyak muncul hashtag-hashtag di Twitter itu misalnya Mendikbud dicari mahasiswa, kemudian juga Unmul gratiskan UKT, Unhas gratiskan UKT. Itu salah satu bentuk bagaimana gerakan mahasiswa dia mampu memaknai dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang. Gejayan memanggil, kemudian juga hashtag-hashtag yang lainnya, itu salah satu bentuk gerakan sosial atau gerakan mahasiswa yang baru ini. Artinya ada faktor pendukung, ada sebuah keuntungan yang justru itu lebih kena ke apa yang kita inginkan, instansi yang kita tuju. Contoh misalnya di sebuah desa yang jalannya ditanami pohon pisang kalau banjir, akhirnya diupload di sosial media, hitungan menit akhirnya direspon dengan baik. Tapi kita bukan mengundurkan gerakan yang turun ke jalan, tapi itu tetap harus kita lakukan ketika memang apa yang sudah jalan-jalan administratif atau jalur-jalur litigasi yang sudah kita tempuh itu tidak diindahkan seperti itu. Mungkin kalau dari saya begitu Mbak Naya. Kalau gimana soal peraturan yang menyebutkan kalau orang-orang berkumpul itu cuma bisa sampai maksimal 50 orang, itu jadi faktor penghambat nggak Bang kalau di pergerakan-pergerakan yang dilakukan kemarin tuh? Ya, kalau terkait itu memang salah satu faktor penghambat, cuma kita juga harus memahami situasi dan kondisi yang terjadi di negara kita hari ini. Yang tidak boleh ada kerumunan, yang paling intinya adalah tetap mematuhi protokol kesehatan bicara soal itu. Makanya banyak konsolidasi, diskusi itu menggunakan dua metode. Ada yang offline dengan batasan jumlah orang tertentu, ada yang online dengan secara hadir di dunia digital. Nah, itu salah satu alternatif yang kita lakukan bahkan di gerakan-gerakan mahasiswa yang lain terkait faktor pembatasan itu. Oke, selanjutnya nih Bang, mengenai strategi Bung Ihsan sendiri, kan setelah saya bilang tadi BEM-FISIP Unmul sebagai inisiator pergerakan di Samarinda maupun di Kalimantan Timur, strategi apa sih yang dilakukan biar pergerakan mahasiswa itu selalu aktif gitu walaupun kita berada di tengah pandemi gitu? Ya, betul sekali. Jadi BEM-FISIP Unmul memang sudah menjadi sebuah sorotan bisa bicara soal gerakan mahasiswa yang ada di daerah bahkan di Indonesia. Strategi yang dilakukan adalah BEM-FISIP tidak bergerak secara sendiri, tapi dia membangun kerjasama, relasi dan juga aliansi dengan organisasi-organisasi yang punya tujuan yang sama, visi yang sama terkait hal-hal yang mungkin kita sama-sama inginkan, tujuan yang sama kita inginkan. Karena kita pahami sekarang pembatasan dan juga kurangnya SDM, karena banyak teman-teman kita yang pulang kampung karena pembelajaran daring, yang pada akhirnya kalau saya mikir kalau kita bergerak sendiri, BEM-FISIP bergerak sendiri, ini nggak akan punya power. Dan akhirnya cobalah membuat konsolidasi terbuka, mengundang organisasi-organisasi yang lain, lembaga kemahasiswaan yang lain, selama dia punya visi yang sama, misalnya menolak UKT, terus juga menolak undang-undang cipta kerja, yang pada akhirnya hadir sebuah kolaborasi dengan organisasi dan juga kelompok masyarakat sipil lainnya. Nah, itu strategi yang mungkin kita lakukan di masa pandemi sekarang. Jadi dengan strategi-strategi itu pergerakan mahasiswa di daerah Samarinda maupun Kaltim itu tetap aktif gitu ya Pak? Ya, betul sekali. Oke, kalau selanjutnya itu dari pandangan Bapak Jumansa nih mengenai saran strategi agar pergerakan mahasiswa itu tetap aktif, gimana Pak? Oke, jadi kalau strategi itu kan sesuatu yang jitu ya, ibaratnya itu transformasi
Jadi bagaimana kemudian kegiatan itu, aktivitas itu kemudian bisa tetap terlaksana di momentum yang penuh dengan keterbatasan sekarang ini di masa pandemi. Artinya mau tidak mau, karena hukumnya ada, ketika kita melawan itu maka kita akan berbenturan dengan hukum dan ada sanksi harus kita tanggung. Jadi otomatis kita perlu menyesuaikan diri dengan itu. Saya pikir begini, secara pribadi kita tidak bisa menentang aturan itu, tapi kita harus menyesuaikan diri karena ini berbicara soal kemanusiaan. Berbicara COVID itu berbicara kemanusiaan. Jadi kita tidak bisa menentang itu dan konsekuensinya jelas. Nah, strategi yang dibangun sebenarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang teknologi itu dalam proses tetap mengisi gizi-gizi kaderisasi kader itu dengan cara-cara yang produktif tentunya. Apalagi sekarang seminar-seminar online itu sangat luar biasa. Juga menjadi pandemi. Bahkan seminar online itu di mana-mana, konstitusi seminar online. Nah, mahasiswa juga harus demikian, harus memanfaatkan itu. Jadi isu itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan kepada berbagai alat-alat media yang ada, media cetak, termasuk misalnya media YouTuber atau lain-lainnya, Facebook misalnya. Nah, dari situ kemudian bisa melahirkan satu strategi gerakan, meskipun sebenarnya itu tidak juga disebut sebagai pasif. Sebenarnya. Itu gerakan yang nyata, real, yang kemudian kalau kita bicara soal gerakan itu kan bagaimana kita bisa menimbulkan pengaruh terhadap apa yang kita harapkan dan tujuan kita yang kita inginkan. Nah, karena demografi kita menunjukkan adanya dominasi masyarakat atau teman-teman yang generasi Z, maka sebenarnya sangat produktif untuk mengembalikan arah berpikir teman-teman. Jadi membaca, kemudian menyebarkan ide gagasan melalui media sosial, melalui media cetak, maupun yang resmi maupun yang seperti misalnya yang khusus seperti media Facebook, Twitter, dan Instagram itu juga menjadi bagian dari strategi untuk mengcover ataupun untuk mengakumulatifkan segala tindakan teman-teman mahasiswa yang selama ini tidak pada tempat di mana yang seringnya kita sebelumnya sering kumpul misalnya. Dan ini kebanyakan kan di daerah masing-masing nih. Jadi untuk tetap menjalankan narasi-narasi pergerakan, narasi-narasi intelektual, ya memanfaatkan teknologi dengan tepat. Itu saya strategi yang paling real, strategi yang paling intelektual untuk saat ini. Jadi ibaratnya demo itu sebenarnya kapak 1-2 nya gitu loh. 1-2 gitu. Ibaratnya kalau ngeresapnya gitu loh. Jadi kapak itu dikeluarkan ketika memang genting. Nah, jangan sedikit demo. Akhirnya kan hambar itu amunisi yang betul-betul bisa menjadikan kita itu kan senjata rahasia itu. Jadi, nah saya pikir itu akan keluar ketika memang sudah mengalami kebuntuan. Artinya hal pos tertentu. Jadi akhirnya senjata itu bisa menjadi senjata rahasia yang luar biasa. Nah, tapi ketika misalnya itu selalu dikeluarkan akhirnya kan pudar. Oleh sebab itu maka di masa pandemi seperti ini maka yang perlu dikedepankan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai jalan untuk tetap melaksanakan pergerakan teman-teman mahasiswa yang dimana pergerakan tersebut bisa menjadi representatif bagi masyarakat atau siapapun yang merasa tidak memiliki keadilan atas apa yang keputusan-keputusan pemerintah. Jadi memang mahasiswa itu memang ya kritikal, artinya kritis itu harus tetap ada di dalam jiwa mahasiswa. Tidak acuan mahasiswa itu perlu diingatkan, yang sampai misalnya dia tidak acu, tidak terlibat, atau bahkan misalnya kemudian mencoba untuk menghindari, ya ini parah. Nah sekarang kan masih banyak yang menghindari dalam organisasi. Nah aspek-aspek itu kemudian perlu kita kesampingkan dan perlu kita kedepankan bagaimana kemudian persepsi-persepsi mahasiswa terkait kelembagaan ini kemudian bisa mengembalikan esensi daripada mahasiswa juga itu. Karena mahasiswa itu bukan hanya sekedar kuliah. Ya bedanya kalau kuliah dapat nilai takut B, takut C, itu nangis. Apa bedanya sama SMA? Tidak bedanya. Nah ini yang perlu kita jaga. Artinya selalu mengedepankan esensi ketika menjadi mahasiswa itu. Bagaimana sebenarnya menjadi mahasiswa itu? Apakah menjadi mahasiswa itu cukup kuliah, belajar, lulus tepat waktu, ataukah misalnya menjadi mahasiswa adalah harus ada gagasan-gagasan yang mampu dipublikasi,
yang mampu diperbincangkan di berbagai macam wilayah maupun regional, daerah, nasional. Jadi BEM-FISIP misalnya merupakan salah satu sentra pergerakan kampus khususnya di Kalimantan Timur. Dia harus memiliki wacana-wacana yang bisa menyatukan teman-teman, baik itu teman-teman yang kiri maupun kanan maupun yang netral juga harus begitu. Jadi isu yang dibangun adalah isu bersama. Yang saya pikirkan tadi, misalnya kenapa misalnya viral itu yang dari Anda ceritakan tadi, yang anak kecil itu yang menggaungkan isu isu lingkungan. Nah, itu karena itu menjadi isu bersama. Di mana-mana dia ada sekarang. Bahkan misalnya Indonesia itu bisa menjadi ibu kota dunia sebagai bagian daripada penghijauan. Nah, Indonesia pun sekarang mengalami degradasi, deforestasi di mana-mana, kemudian penggundulan, kemudian tambang di mana-mana, eksploitasi tambang di mana-mana yang tanpa berkesudahan, yang kemudian kadang-kadang kita ingin menolak ataupun melabrak agak berat itu. Jadi perlu kita cantumkan bahwa bagaimana keberadaan eksploitasi itu tetap ada, masyarakat tidak hanya mendapatkan sisi negatifnya, tapi dia punya sisi positifnya. Minimal ya menuntut beasiswa atau misalnya menuntut bagaimana kita kemudian memperkasai masyarakat agar memahami haknya terhadap korporasi, tapi jangan diarahkan masyarakat itu menolak korporasi. Ini bahaya, bukan bahaya, ini agak sulit, butuh waktu yang lama. Tapi ketika misalnya kita mengajarkan masyarakat untuk mengembalikan bagaimana keterlibatan korporasi dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya, nah ini terjadi karena korporasi itu ya keharusan dalam sebuah negara berkembang. Negara berkembang itu ciri-cirinya adalah memanfaatkan sumber potensi daerah, potensi alam untuk pembangunan. Itu negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia apa potensi yang paling dominan selain sumber daya alam? Ya bukan. Karena memang kita negara berkembang, dan negara berkembang itu cenderung memanfaatkan sumber daya alam sebagai bagian utama dalam proses pembangunan negara. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, karena kehadiran korporat itu tidak bisa kita bendung dengan hanya sebagian kecil teman-teman semua di sini, kita ambil rute metode lainnya itu bagaimana kemudian mengingatkan masyarakat agar mereka paham apa haknya terhadap keberadaan korporasi itu. Nah, saya pikir itu yang menjadi penting juga karena menjadi mahasiswa itu memang berat. Jadi apa ya? Mahasiswa itu bukan hanya sekedar trending. Jadi mahasiswa itu memang ada konsekuensi yang berat ditanggung. Itulah makna intelektual, esensinya intelektual substansinya begitu. Jadi sama mendapat gelar, Anda harus mempertanggungjawabkan gelar, Anda harus mempertanggungjawabkan mahasiswa itu. Dengan demikian harus bijaksana. Jadi ketika ada mahasiswa yang tidak bijaksana, tapi dia bukan lagi mahasiswa, karena mereka bagian daripada kaum intelektual. Dan intelektual itu adalah intelek, adalah orang-orang yang kemudian bijaksana, apa-apa didialektikakan, apa-apa kemudian bisa menjadi diskusi-diskusi yang produktif dan bisa ditorehkan berbagai macam prestasi. Nah, seperti itu. Jadi harus ada isu bersama yang saya pikir. Dipikirkan isu bersama itu apa kira-kira yang bisa menjadi melibatkan misalnya seluruh kampus Unmul ini apa kira-kira, atau melibatkan seluruh kampus Kalimantan Timur ini isu apa yang perlu kita bangun agar ada kesinambungan tindakan. Jadi jangan sifatnya insidental terus. Tiba-tiba hari ini aksi ini, besok aksi. Tidak ada kesinambungan, jadi tidak ada hasil. Yang ada hanya catatan foto. Foto saya waktu saya demo sini. Catatan foto sini. Tapi ditanya urgensi dan kontribusi demonya apa? Ya kan tidak ada. Nah, ada kesinambungan. Saya di pengurusan BEM saat ini apa orientasi yang ingin dikembangkan? Misalnya tahun ini mengembangkan kaderisasi yang berjiwa intelektual sosial politik misalnya ke depan. Nah, generasi selanjutnya apalagi yang dikembangkan. Jadi itu yang kita harus tuntun itu selama setahun. Bagaimana visi itu kemudian bisa menjadi implementatifnya bisa lebih tepat ketika kita bicara soal visi misi ini. Kita ingin melihat bagaimana visi ini menjadi mahasiswa yang intelektual dan peduli terhadap aspek lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi demo-demo kita pun harus diatur. Nah, narasi kita pun harus diatur. Demo-demo itu juga mesti dikurangi sedikit dan melihat fenomena tertentu saja kalau kita demo. Ya namanya juga senjata pamungkas kapak 212. Jadi dikurangi. Jadi kita harus mengukur segala tindakan, termasuk kegiatan seperti ini kita diukur. Nah, bagaimana manfaatnya, apa yang kita bisa kontribusikan kepada publik, teman-teman milenial, mahasiswa dan akademika kampus. Jadi segala tindakan itu harus diukur. Kira-kira ini kontribusinya ke kader bagaimana, ke lembaga bagaimana, ke civitas akademik kampus bagaimana,
ke lembaga, ke bapak-bapak dosen-dosen yang kemudian menjawab struktural bagaimana, itu semua di cover dalam suatu kegiatan. Jadi tidak semudah hanya sekedar membuat proposal, mengajukan kegiatan, oke, siap, bagus dulu nih, apa tema hadirnya, materinya ada. Nanti kita pikirkan ini kita manfaat untuk kader apa, untuk SC apa, untuk pengurus inti apa, manfaatnya untuk kampus kita apa, manfaat untuk universitas apa, manfaat itu harus semua dikolaborasi. Nah itulah mahasiswa memang rumit, holistik, kompleks ya. Jadi ya memang tanggung jawabnya. Saya sulit mahasiswa. Ya kan? Itu, saya pikir itu kuncinya ya. Jadi saya pikir itu ya. Mengenai mahasiswa yang perlu sadar akan keadaan sosial politik ya, di lingkungannya gitu ya Pak. Harus. Jadi ada isu bersama yang bisa dari bersama. Jadi jangan misalnya jangan mentang-mentang Anda orang kota tiba-tiba bicara soal bagaimana ketertarikan teknologi. Nah kan teman-teman kita mahasiswa ini kan juga tidak semua orang kota ya. Isu yang bersama yang dibahas yang nggak mungkin semua teman-teman bisa bicara teknologi. Jadi kita cari isu yang bisa kita lihat bersama apa? Ya kita bicara misalnya isu makronya adalah ekonomi, turun lagi kemiskinan, turun lagi UMKM, turun lagi misalnya usaha-usaha perikanan, turun lagi. Nah, jadi isu itu bisa kita bahas bersama. Nah jangan menyeragamkan isu. Misalnya kita mentang-mentang karena isunya cipta kerja, semuanya isu kebu dan semua kita bahas. Jangan juga, harus ada pergerakan ini ada nih, menteri-menterinya kan lengkap. Nah jadi atur proporsional dan proporsional. Jangan sampai nanti jadi mahasiswa yang tadi mereka yang menghitung 4 kali 4 jadi 20. Nah, karena itu banyak kekuasaan. Nah, ini yang kemudian perlu kita dicamkan ya berarti itu ya. Ya kasarnya itu ya dicamkan, disampaikan dengan di masa-masa teman-teman mahasiswa baru. Nah, jadi lembaga itu kemudian ramai tidak hanya pada kaderisasi dan transisi kepengurusan. Pakai tips saya sebenarnya. Sederhana sebenarnya. Tinggal bagaimana. Nah, ini yang dibilang oleh Pramudia dan Tak itu satu mau penulis ya, Anda kasih tahu lah. Pramudia itu tulisannya kalau mahasiswa nggak ngerti Pramudia dan Tak itu keterlaluan. Bagus dibungkus baru di botol. Kalau nggak ngerti itu. Jadi di kata Pramudia itu adalah mahasiswa intelektual itu harus memiliki apa? Yang pertama itu keberanian. Kedua itu adalah konsistensi dan kreativitas. Saya pikir. Nah itu dia dari Pak Jumansah mengenai strategi kita, itu salah satunya adalah dari kita sendiri biar kita sadar akan keadaan sosial dan politik di sekitar kita dan bagaimana kita harus memiliki isu bersama yang perlu dibahas dan masih banyak lainnya. Nah teman-teman, karena menurut waktu juga ya mungkin podcast kita kali ini sudah terlalu panjang. Mungkin alangkah sebaiknya kita tutup podcast kali ini, tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap selalu semangat untuk mengawal pergerakan mahasiswa dan juga kawal persidangan putusan teman-teman kita yang sedang ditahan di Jeruji Besi, yaitu Firman dan Wisnu untuk wilayah Samarinda dan juga wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan keadilan, namun sayangnya mendapatkan kriminalisasi. Nah mungkin itu dia dari kami podcast kali ini sebagai dengan tema inisiator pergerakan di tengah pandemi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.